bagaimana transisi ke ISO 37001 2025. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Hermansyah. Hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita melakukan transisi ISO 37001 2016 menuju ke ISO 37001 2025. Baik organisasi yang baru akan sertifikasi ISO 37001 maupun bagi organisasi yang telah mendapatkan sertifikat ISO 37001 2016. Tonton video ini sampai selesai, nanti saya akan coba jelaskan dalam bentuk ada ilustrasinya ya, tanggal di sertifikasinya tanggal berapa, dan sampai dengan nanti bagaimana kita bisa masuk ke tahun ketiga atau renewal. Dan bagi yang pertama kali mendapatkan channel ini, bantu kita untuk coba mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, dan andaikan video ini bagus, menarik, silahkan share kepada teman-teman yang mungkin juga bertanya terkait dengan hal tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menjelaskan bagaimana transisi aturan ISO 37001 menuju ke ISO 37001 2025 ya. Saya akan coba tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Oke ya. Nah, kita akan bicara masalah terkait dengan transition rules di sini ya, bahwa transisi ini bisa terjadi karena memang per Februari 2025 ya, ISO 37001 2025 itu dipublikasikan, dan ini akhirnya menggantikan ISO 37001 2016. Nah, berapa kebijakan transisi yang berlaku terkait dengan perubahan standar tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, untuk organisasi baru ya, artinya yang memang benar-benar baru mau sertifikasi ISO 37001, maka organisasi harus melaksanakan sertifikasi awal atau resertifikasi berdasarkan ISO 37001 2025 itu dimulai paling lambat tanggal 31 Agustus 2026. Dan sebelum 31 Agustus 2026, bagi organisasi baru yang masih diaudit menggunakan ISO 37001 2016, sertifikat yang diterbitkan hanya akan berlaku hingga 28 Februari 2027. Artinya apa? Sampai dengan 28 Februari 2027 kita masih bisa menggunakan sertifikat 37001 versi 2016-nya. Nah, sebelum masa berlaku sertifikat tersebut berakhir, maka perlu melaksanakan audit transisi dan sertifikasi baru sesuai dengan ISO 37001 2025 dan akan diterbitkan dengan masa berlaku yang sesuai. Nah, bagaimana untuk organisasi yang sudah berjalan, sudah menggunakan 37001 2016, maka masa transisi ini akan berlaku hingga 28 Februari 2027 gitu ya. Audit transisi ini akan dilakukan oleh badan sertifikasi ya, melalui audit terjadwal, misalnya surveillance maupun audit khusus gitu. Jika klien ini belum menerima keputusan sertifikasi 37001 2025 hingga tanggal tersebut, maka sertifikatnya itu tidak berlaku lagi atau dibekukan. Nah, ini saya coba buatkan ilustrasinya gitu ya. Jadi misalnya ada perusahaan teman-teman ya, kita sebut saja sebagai klien A gitu. Jadi saat ini menggunakan ISO 37001 2016 ya. Dan mungkin di stage satunya dilaksanakan di 1 Februari 2026 ya. Terus di stage 2-nya certification auditnya kemungkinan misalnya dilaksanakan tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2026. Maka nanti pada saat sertifikat itu dikeluarkan, misalnya di tanggal 10 April 2026 dinyatakan certified ISO 37001, maka nanti output di sertifikatnya akan tertulis bahwa sertifikat ini hanya valid dari 10 April sampai dengan 28 Februari 2027 gitu. Itu yang nanti akan tertulis gitu. Nah, diharapkan nanti di sini kita bisa lihat bahwa
actual validasi sertifikat itu adalah 9 April sampai dengan 2029 gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat nanti dia masuk upgrade karena sudah harus berubah ya ke versi 2025. Jadi pada saat dia upgrade di tahun kedua, yaitu ada surveillance audit yang pertama yaitu di 1 Februari 2027. Jadi ini ada certification-nya, terus dia ada surveillance audit pertamanya di 1 Februari 2027 gitu ya. Maka nanti sertifikatnya itu akan tertulis tanggal, misalnya dikeluarkanlah sertifikat dengan versi 2025-nya tanggal 25 Februari, maka di sertifikatnya akan tertulis bahwa valid until-nya sertifikatnya itu adalah tanggal 25 Februari 2027 sampai dengan 9 April 2029 gitu. Nah, pada saat nanti mereka masuk tahun ketiga, jadi mereka akan melaksanakan surveillance audit yang kedua gitu ya. Maka ini sudah tidak ada lagi istilahnya 2016 karena mereka sudah menggunakan versi 2025. Nah, pada saat masuk tahun keempat yaitu ada recertification ya, recertification audit. Misalkan saja karena siklusnya adalah di sini sampai dengan 9 April 2029 dan mereka melaksanakan auditnya adalah tanggal 10 Januari 2029, maka ya pada saat diputuskan nanti tanggal 10 April mereka dapatkan sertifikat yang baru lagi, maka di sini kita akan lihat bahwa valid until-nya, jadi sertifikat itu adalah 10 April 2029 sampai dengan 9 April 2032. Kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu kita pegang di sini adalah jangan sampai nanti kita lewat tanggal 28 Februari 2027. Karena kalau tidak nanti sertifikat kita akan dibekukan. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ISO standar tersebut? Maka langkah transisi yang harus dilakukan pertama adalah kita harus melakukan gap analysis. Jadi kita harus membandingkan persyaratan ISO 37001 2016 dengan ISO 37001 2025 dan identifikasi perubahannya apa saja. Jadi nanti kita akan lihat tuh dari berapa clause yang berubah ya, dari clause 4 sampai dengan clause 10 kita akan lihat tuh mana-mana yang secara standar itu ada perubahan dari 2016 ke 2025. Nah, setelah kita buat gap analysis di situ, maka kita harus segera mengupdate dokumennya. Jadi di sini yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merevisi dan menyesuaikan seluruh dokumen sistem manajemen yang ada agar selaras dengan persyaratan standar versi terbaru, termasuk misalnya kita bicara masalah kebijakannya gitu ya, termasuk prosedurnya, termasuk SOP, formulir maupun rekaman kertas kerjanya atau sebagai objective evidence-nya. Jadi kita harus update dokumennya. Nah, update dokumen ini nanti sudah otomatis kita harus mencantumkan ya link persyaratan standarnya sudah menggunakan ISO 37001 versi 2025. Nah, setelah dokumen kita rubah, kita terapkan, maka persyaratan selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita harus melakukan pelatihan ya. Pelatihan dan sosialisasi kepada semua personel kita ya untuk memahami bagaimana perubahan standar tersebut ya, mulai dari top manajemen ya sampai dengan level yang di bawah gitu ya. Tujuannya apa? Bagaimana kita bisa memperkuat kepemimpinan dan budaya anti penyuapan itu sendiri. Dan ini juga perlu kita lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita terkait dengan standar yang baru tersebut, yaitu 37001 versi 2025. Nah, setelah kita melakukan pelatihan, kita terus coba mensosialisasikan standar ini kepada pihak yang berkepentingan, maka ya kelanjutannya adalah kita harus melaksanakan audit internal. Jadi audit internal ini ya kita harus mentrainingkan lagi auditor kita dengan versi terbarunya, yaitu 37001 2025. Dan bagaimana dengan pelatihan lead auditornya? Ya, ini ada yang menyarankan di training lagi, tapi kalau saran saya karena pendekatannya adalah dengan ISO 19011 2018 gitu ya, maka ini sebenarnya tidak perlu, hanya bicara masalah bagaimana guidance to audit. Jadi bagaimana cara kita melakukan audit. Jadi cukup saja mereka mendapatkan awareness terkait dengan standar ISO 37001 2025. Dan jangan lupa nanti ya, karena dari internal audit ini pasti ada namanya manajemen review ya, itu juga harus dilaksanakan. Terus jangan sampai nanti kita tahu-tahu langsung audit transisi tapi manajemen review kita belum laksanakan, FKP review juga belum dilaksanakan. Terus nanti yang terkait dengan review itu ya terkait dengan dewan pengarah review itu
itu juga kita belum laksanakan. Barulah kita bicara masalah audit transisi gitu. Nah, audit transisi ini nanti kita harus pastikan bagaimana kita bisa koordinasi dengan lembaga sertifikasi mengenai jadwal audit transisi tersebut. Oke teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan perubahan standar ISO 37001-2016 menuju ke ISO 37001-2025. Andaikan ada teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail apa saja perubahannya terkait dengan clause-nya, maka dapat menghubungi kami ya sebagai konsultan yang banyak membantu perusahaan-perusahaan dalam meraih sertifikasi ISO 37001-2025. Terima kasih. Besar harapan kita di 2026 ini kita menjadi lebih sukses lagi dan perusahaan kita bisa tumbuh tanpa fraud. Sukses selalu. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.